Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negev. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-6. Mulai ayat 19. Sudah, Bu? Sudah. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Ini satu kenyataan, saudara. Tidak bisa dipungkiri. Sebab kita hidup di dalam dunia itu memang membutuhkan harta. Ya, Pak? Jadi tidak bisa dipungkiri, tidak butuh, siapa bilang. Maka dari itu, saudara, kita hidup dengan Tuhan itu harus jujur. Jadi tahu apa yang kita pikirkan, kita butuhkan, dan kita harapkan. Nah, maka dari itu, setelah Tuhan Yesus berbicara tentang harta ini, Tuhan berbicara di dalam ayat yang ke-25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Nah, Tuhan menghubungkan antara harta dengan makan dan minum. Nah, saudara perhatikan, kita itu sebetulnya dari muda dididik oleh orang tua kita itu semua untuk jadi kaya, enggak? Ya, ya. Padahal saudara tahu loh, ayat ini tahu loh, jangan kamu apa? Melekat sama harta. Nah, tapi saudara sendiri yang didik anak-anakmu diarahkan itu kepada harta. Maka dari itu Tuhan Yesus ngomong, jangan kamu khawatir tentang hal makan dan minum. Kenapa? Karena sebetulnya Tuhan itu mau apa? Hidup saudara dan saya itu harus tahu. Kalau saudara itu sebetulnya mengerti akan apa pikiran dan rencananya Tuhan dalam hidup saudara, saudara nanti akan menuju kepada apa? Kalau kamu tuh sekarang gini, kamu ini tentang hal makan dan minum, sekarang ini kan tidak pernah mikir. Tidak pernah mikir? Kenapa kok tidak mikir? Nah, ayo, karena cukup buat makan sama minum cukup. Nah, sing mbok pikirin apa? Nah, masa depan terus yang kurang. Ya dah? Ya dah? Contohnya Johannes,
Saya kenal Yohanes ini dari dulu saya naik sepeda. Jujur ya Pak. Saya naik sepeda dulu. Waktu itu saya bolak-balik saya lihat dia. Tuhan ini anak ini kasihan. Tapi Tuhan bilang sama saya pada waktu itu, lawang hati ini itu saya kemerungsung. Jadi tahu kemerungsung. Jadi saya kepengennya kaki. Justru gak ada Tuhan. Ngerti saudara? Justru kalau kamu ini kepengen kaya, gak bakal sampai. Anda pada waktu itu sepedanan, kepengen mobil, enggak itu kegedean. Motor, pertama itu dia motor. Wong dia pernah ngomong, dia punya motornya lumayan. Nah, coba kamu perhatiin, tanya dia, berapa lama dia dapat motor? Ada waktunya, saudara. Demikian juga setelah punya motor, wis gak mikir loh, wis lali sepeda nih. Pasti kepengen nih. Itu manusia itu biasa, saudara. Tak boleh. Boleh. Tidak boleh bodoh. Boleh. Cuma kamu harus tahu bahwa segala sesuatu ada waktunya. Satu, kedua, hatimu, pikiranmu tidak melekat sama benda itu baru dikasih. Ngerti? Makanya orang bilang gini, aku kepingin dengar suara Tuhan, malah tidak bakal dengar. Ayo, kenapa kok tidak dengar? Sebabnya Tuhan ini kamu atur, dan ini pikiran yang menyebabkan penghalang antara Tuhan dan kamu. Nah ini saudara. Makanya banyak orang bilang, Pak, saya kok tidak dapat karunia lidah. Berapa tahun? 10 tahun. Wah, degil gue, pasti kayak aku. Wandelmu mesti luar biasa. Aku itu dapat karunia lidah pada umur 12-47. Saya itu sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan yang ngomong bahasa Indonesia baru tahun 71, berapa puluh tahun? 47, 71, berapa tahun? Hah? 24 tahun kemudian baru aku bisa karunia lidah. Ayo degilnya kayak apa? Kenapa? Makanya aku itu mengalami semua, ngerti. Kenapa sih Tuhan kok baru sekarang mau kasih? Dikasih saja bukan karena saya kepengen, ditawarin. Saking Tuhan lihat ini anak buat delik loh. Degilnya itu luar biasa. Nah, saya tahu, makanya saya bilang gini, aku ngalami semua. Nah, kamu sekarang ini jangan sampai telat. Malah dek gue kepengen, ya kan? Gue tidak punya mobil. Anda bukti no way. Gue sekarang tidak punya apa, kepengen apa? Bilang sama Tuhan, Tuhan aku kepengen itu. Ngotopan orang dikekei. Tapi dek gue gelumbung. Tuhan, aku wis bisa buat itu, memang sudah cukup buat aku. Boleh. Nanti kan malah dikasih. Tapi Tuhan tidak mau aku sih. Terus kue niru aku dong. Boleh. Tapi hatimu kepengen. Tuhan itu tidak bisa mbak aku sih. Sebab Tuhan itu tahu dalam hatimu sesungguh-sungguhnya. Dan penyerahanmu lah, yang dinamakan penyerahan itu adalah iman yang benar. Itu penyerahan. Kenapa saudara? Karena iman yang benar itu, yang penyerahan itu adalah orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhanmu itu yang memelihara kamu, dan kamu pasti diberikan yang kamu butuhkan. Sebab Tuhan berkata gini, tak usah kue kuat-kuatir. Burung saja yang gak kerja dikasih makan kok, mosok kamu enggak. Tapi kalau Tuhan Yesus berbicara perkara makan, tak nyentuh dia kamu. Kenapa? Karena wis tak mikir makan. Tapi yang dipikirnya deh, kamu enggak.
Tapi kalau Tuhan Yesus berbicara perkara makan, tak nyentuh deh kamu. Kenapa? Karena wis gak mikir makan. Tapi sing dipikire sing lain juga gede. Ya tak? Nah, sekarang kamu coba perhatiin. Yang kamu kira besar itu buat Tuhan persis peduli makan lah. Nah iya. Nah sekarang buat Tuhan itu apa? Kue gede ini kayak apa? Oh, itu Tuhan ini bilang apa? Bocah kok orang percaya. Karena Tuhan sendiri sudah bilang, di mana hartamu, di situ hatimu. Nah, jadi saudara dan saya itu sebetulnya gampang untuk ngerti bahwa pengikutanmu, percayamu sama Tuhan itu gampang. Setiap hari apa yang terjadi dalam diri kamu itu adalah Tuhan berbicara. Mamanya hatimu melekat. Aku yang alami, aku paling senang mobil. Hatiku melekat di mobil. Baru gres, dalamku baru gres itu keluar dari showroom. Das, saya ke bank itu sampai sekarang masih ingat. Market tok, tak apa. Setelah ngambil duit pulangnya dari bank keluar, jedek. Aduh apa? Bemper depan sobek, langsung aduh. Aku bilang, aduh, sobek. Tuh, mengapa? Tanyanya selalu gitu. Ayo, sebab hati ini melekat kok kono lah. Aduh, bilangnya aduh, iman toh. Tuhan terus ngomongin gini. Aduh, iman. Napa sih Tuhan lah, hatimu melekat kok kono. Bayangin. Sobek, langsung sobek. Ini dia Tuhan benar, terima kasih. Yes, ini satu teguran. Sebab itu kamu tetap nanti melekat meneh, nanti sing liya meremen. Maka dari itu saudara harus belajar. Belajar apa? Percaya sama Tuhan, sebab ini yang menyebabkan penghalang. Demikian kamu menginginkan, makanya Tuhan bilang, jangan kamu ingin. Kenapa? Karena Tuhan tahu bahwa sejak kamu makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, maka hikmat dunia ini yang menjadi penghalang. Maka dari itu Tuhan mengatakan apa? Cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya. Nah, yang dimaksud kerajaan surga dan kebenarannya itu apa? Firman. Supaya saudara tahu bahwa pertama, bahwa Allah menciptakan Adam dan Hawa itu sempurna. Tapi yang dinamakan sempurna, pikiran siapa? Pikirannya Allah. Sebab dia belum makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat, sehingga dia masih segala sesuatu ngerti nih Allah. Tapi sejak dia makan, dia ngerti dewek, dia tidak begitu membutuhkan Allah. Nah, ternyata sampai sekarang saudara dan saya ini lalu begitu. Nanti kue sudah gak bisa, gak mampu, gak bisa, gak ada jalan, baru ingat Allah. Nah, ini yang menyebabkan waktu itu memanjang terus, dan lama kamu ngalamin kemuliaan demi kemuliaan. Maka dari itu saudara mesti belajar kayak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada waktu dia di perjamuan Kana, orang kekurangan anggur. Itu kan anggur ini kan kurangnya kan tidak mungkin tidak direncanakan bahwa wong kawin itu kan mesti diatur toh, undangannya piro ya toh, mesti ini kan makanannya pasti dilebihin toh. Nah, kalau sampai kurang itu kan di luar rencana. Nah, sebetulnya saudara dan saya ini banyak alami enggak apa yang kamu rencanakan itu enggak jadi. Hah? Nah, kenapa kok tidak jadi? Karena pada waktu kamu merencanakan,
kamu lebih pakai pikiran ini dulu daripada pimpinan Roh Kudus. Mungkin saudara berkata begini, lah aku sudah berdoa Pak, tapi tidak dengar. Ah ya, aku bilang, kamu bilang tidak dengar, itu berarti Tuhan ini mau kontrol. Tapi terus terang, kalau kamu berdoa, satu saat kamu sedang tidak mikir, sedang relax, muncul tidak? Muncul tidak kata-kata? Nah, itu sebetulnya Tuhan ngomong. Tapi cek Tuhan ngomong biasa nih 90% kamu tidak akan setuju. Kenapa? Mosok. Karena apa? Karena mesti pakai ini. Mikir. Sebab kalau Tuhan itu ngomong biasa nih, itu tidak logis. Tidak dapat kamu nilai menurut baik dan jahat. Maka dari itu dibutuhkan oleh Tuhan apa? Penurutan yang penting. Yang penting itu bukan kepekaan. Peka, tapi kok tidak nurut ya percuma dong. Umpamanya Tuhan sudah ngomong gak jelati, ngomong centung, ngomong gitu. Itu pasti Tuhan dong. Kamu sudah ngerti dong. Sudah ngerti ada omongan itu berarti peka dong. Tapi enggak. Kenapa enggak nurutin? Ini goro-goro melu-melu meneh. Nah itu loh. Makanya Tuhan Yesus berkata sangkal diri. Nah sekarang bagaimana caranya supaya kamu ini enggak degil tapi cepat? Nah belajarnya mesti pakai tekad. Jadi rodok nekat. Nah itu cepat. Cepat. Oh ini anak-anak muda yang di Jakarta di mana itu yang baru-baru, yang saya bilang nekat ya Pak yo, nekat toh. Dan ternyata cepat. Nah, aku mending hati-hati. Wes isa, wes peka, wes nurut, hati-hati, jangan sombong. Sebab kadang-kadang kerap kali nanti yang ngomong itu bukan Tuhan tapi hatimu, kehendakmu melalui suara hati. Nah, nanti terus kowe enggak jadi. Kenapa? Kalau suara hati itu mesti demi kepentinganmu, kesenanganmu. Tapi kalau dari Tuhan, selalu untuk kemuliaan nama Tuhan dan bukan untuk kepentinganmu sendiri. Nah, tetapi contohnya coba lihat. Si Yohanes tadi kan cuma ngomong dari Tuhan, "Duh Tuhan, loro kabeh." Dek ento. Lho ya kan cuma ngono dah kan. Tuhannya jawab enggak? Aneko itu keminter. Lalu jelas-jelas mulai ana mobil itu jawab to ya. Lah kok mbok atur meneh mudah. Kok Tuhan ini tak jawab tuh piye to? Karena pikir, lah iya, saya atur kowe neh to. Wong do kene diajari carane itu ngerti piye kok ya isih di program nih. Lah ini bandelmu itu loh. Tuhan itu suka bikin gitu. Jawabnya itu suka dia. Demikian kamu ngomong, Tuhan itu sudah mengerjakan yang kamu sendiri tidak tahu. Nah, Tuhan mengerjakan, kemudian ngirim orang itu, ngirim mobil ganti. Nah, dia tidak tahu. Tapi nanti sampai pulang, oh sudah, Tuhan jawab melalui itu. Tapi karepmu piye? Nah, ngatur meneh. Bakal tekan. Jangan alami gue. Sehingga akhirnya saya selalu ajarin ini. Sudahlah, jangan ribut. Biar si Tuhan ini jawab, biar Tuhan ini ngomong, ojo ribut. Yang penting gini, Tuhan buat aku ngerti jawabanmu. Tapi jawaban bukan dari suara. Apapun yang engkau lakukan, aku ngerti. Oh itu gue jawabnya. Nah, kayak Yohanes jawabnya, tahu-tahu sudah ada loh. Tapi kamu selalu kepengennya apa? Tetap ngatur Tuhan dengan konsep yang lama. Tidak bakal bisa. Yang Tuhan mau kamu harus kayak Tuhan Yesus.
Hari demi hari jalani aja. Sebab apa? Sebab saudara dan saya, demikian kamu dilahirkan di dalam dunia, itu sudah digaris, ada garisnya. Takdir. Itu sudah ditulis. Demikian kamu dilahirkan di dalam dunia, itu sudah ada apa? Programnya, trennya itu sudah ada. Demikian kamu keluar tuh, trennya itu langsung di depan Tuhan dia ada. Kowe nanti jadi orang kaya, jadi orang miskin, jadi pengerja, jadi direktur, punya rumah, atau punya dari papan apa, itu semua sudah ada. Ngerti ya? Loh, sebabnya gini. Makanya ini ngomong-ngomong supaya kamu ngerti. Relax aja, jangan terlalu tegang. Sebabnya firman Tuhan terlalu mulu-mulu susah nanti. Ini dasar-dasarnya yang penting. Nah, sebab Tuhan itu yang punya dunia ini, betul tak? Anak Tuhan semua kepengennya jadi direktur. Terus anak Tuhan kaya kabeh. Lah sing kerja mbek kowe sop. Ngerti tak? Tuhan itu sudah ngatur mengisi dunia. Makanya Tuhan bilang gini, kamu di dalam dunia ini di hadapan Tuhan itu sebetulnya kayak sandiwara. Aku kerap kali itu ditujui Tuhan bahwa kita itu sebetulnya sedang main sandiwara. Ngerti tak? Kamu ini loh, kamu ini di dalam dunia sekarang jadi anak Tuhan. Demikian kamu dilahirkan, itu kamu adalah salah satu kamu dijadikan apa itu sudah ditentukan sama Tuhan. Tetapi yang menyebabkan kamu sengsara, kamu susah, kamu hidup tak enak, menentang kehendak Tuhan. Nah, skenario-nya itu kamu tentang cewek. Tuhan muni, kowe bilang, kowe itu jadi figuran. Tapi kepengennya jadi pemain utama. Lah nek kabeh didadekno pemain utamane sing main jadi figuran siapa? Bisa. Tapi saudara tahu, kalau kamu meskipun jadi figuran tapi setia di hadapan Tuhan bisa dinaiki jadi pemain utama. Pembantu sih mosok langsung. Makanya Tuhan tuh bilang gini, di dalam Tuhan kamu adalah ciptaan yang baru. Berarti nasib dan takdirmu bisa diubah. Kalau orang dunia tidak bisa diubah. Ngerti saudara? Nah, kalau saudara itu sudah tahu gini, nah, kamu bisa tenang. Oh, sementara ini aku sedang jadi figuran. Jadi gajiku sedikit. Terus gajimu sedikit. Tapi kalau kamu penuh dengan pengucapan syukur, benar, naik sepeda panas kepanasan dikasih kekuatan enggak? Tapi dek kowe ngomel terus, wes kepanasan, ngomel energinya habis, sakit. Terus bingung pikiran, sedang naik sepeda, tak mobil lah, wes ya dah. Tapi dek kamu itu sukacita sedang jalan loh. Tuhan itu lucu, aneh. Kowe sukacita gitu ya, ketabrak orang, dia. Karena kamu sadar, loh ya tapi kowe stres. Tabrak sing nabrak kan marah-marah. Jalan mau lihat. Ya tenang. Akhirnya malah sudah jatuh ketimpa. Ngerti enggak? Energimu habis. Karena apa? Kamu tidak menyadari keberadaan. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Ucapkan syukur dalam segala perkara. Burungnya dikasih makan kok kamu, masuk kamu dah. Loh, saya alami sendiri loh saudara. Sebab apa? Sebab saya dulu tuh karena suruh baca, gara-gara suruh baca sampai Tuhan Alkitab, lalu yang tak petiin yang enak-enak. Aku datang memberikan kamu hidup berkelimpahan. Lah kok aku kok bangkrut terus?
rugi terus, aku bilang gitu. Mana ayat? Tuhan bilang, karena kamu ngatur Tuhan, bukan kamu jalan. Salah Tuhan, salah. Selama kau ngatur tak pencet terus, malah sengsara. Tapi kalau kamu ngucap syukur, benar. Lah, saya tuh dulu saking senengnya mobil, dikasih mobil sama Tuhan. Tapi karena mobil bekas, catnya itu silver mobil sekarang sama dulu beda, saudara. Kalau dulu itu bukan oven, jadi kalau kena lama-lama sudah busem. Kalau sekarang kena awet, nah, busem. Aku bilang, kok busem? Jadi sampai mobilku itu tiap tahun tak cat. Pokoknya nggak busem, cat baru. Aku sampai gini. Akhirnya Tuhan ngomong ke aku gini, kowe model gitu orang bakal tak ganti mobil. Aku bilang, loh kok aneh tau? Loh aku kan mau pakai bagus terus. Tuhan bilang, terikat hatimu dok di situ, itu belalah. Setelah diomongin gitu, saya bilang, ya wis, itu saben. Akhirnya ndak tak cat, ndak tak ada mau video ndak tak resiki, anggap pokoknya misal tiap pagi dibersihin sekali ya wis. Nanti kudanan baliknya, ya saya diresiki, sesuk wae diresiki ya. Dulu demikian saya datang. Pembantu saya bilang, bersih. Jadi saya tiap kali keluar, hujan ndak hujan, mobil harus mencurat. Tuhan bilang, ikatan, ndak bakal nanti. Jadi setelah saya ngalami, saya nyerah, sukacita loh, pakai mobil butut ya malah diganti tiap 2 tahun ganti baru. Nah, aku tuh ganti mobil sudah 15 kali. Gonta ganti sampai aku bilang, aku mau nyoba sembarang lah, tak coba ya. Tuhan bilang apa? Kalau kamu tidak terikat, aku tahu kesukaan kamu, tak beri, sebab kamu nurut. Kalau enggak. Nah, maka dari itu saudara, kita harus menyadari bahwa setiap saudara ini sudah punya program, sudah ada programnya. Jadi kamu jadi pemain apa-apa. Nah, tetapi saudara kan tidak bisa tahu secara keseluruhan. Nah, ini kerap kali kamu kepengen tahu secara keseluruhan, makanya pergi ke tukang guamnya. Kerap kali lah, kenapa tukang suhu kok bisa ngerti? Loh, suhu itu ngerti ini karena setan. Setan itu dulu tangan kanannya Tuhan. Jadi setiap garis muka saudara, tangan saudara, bagian saudara itu dia tahu. Jadi Tuhan itu sudah memberi program itu semua tertulis di dalam tubuh kita. Jadi jangan salah ngerti. Loh, mereka kok tahu tak? Tahu, wong dia itu bekas tangan yang kanan Tuhan. Nah kita kok tidak tahu? Jangan salah ngerti. Kalau kamu diberitahu secara keseluruhan, kamu tidak akan bisa mencapai rencana kegenapan rencana Tuhan. Kenapa? Karena kamu tidak mau yang tidak enak, maunya yang enak. Terus satu kedua tidak sabar. Kayak bangsa Israel mau dituntun tanah Kanaan, tidak sabar. Akhirnya tidak sampai mati semua. Jadi Tuhan, makanya Tuhan bilang apa? Ayat ini coba di dalam Matius 6 ini, ayat 33, 34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sendiri cukup. Nah, jadi Tuhan kamu tidak diperbolehkan, artinya sudahlah, jangan mikir hari esok. Kowe mikir hari esok, berarti kamu tidak percaya. Nah, tapi menurut hikmat dunia itu bodoh apa pintar? Bodoh. Makanya asuransi laris, deposito laris. Sebab apa? Simpan hari esok, karena khawatir. Nah, ngerti saudara? Terus kalau sudah tahu gitu, boleh enggak simpan duit deposito? Nah, makanya itu boleh. Tapi dasarnya harus apa?
Ora dasare karena Tuhan memberi aku berkat lebih, sisone tak tabung. Jangan dasare kuatir. Kalau dasare kuatir, salah. Ngerti? Jadi bukan tidak boleh, boleh. Nah, dia. Asuransi, boleh enggak? Ayo, boleh. Hah? Tak boleh. Ya itu, ya podo wae nek kowe tadi tak tanyai. Sebetulnya kowe bilang tidak boleh, konsep meneh. Asuransi itu asuransi apa? Jiwa. Nah, asuransi jiwa mamane. Ya toh? Maksudnya asuransi jiwa itu anek mati terus untuk toh. Gitu dah. Nah. Kalau dasare dia mau nabung, sebabnya dia itu punya watak pemboros, tak bisa nyimpen, boleh tak? Boleh. Dasare motivasi ini kuatir, tak boleh. Jadi segala sesuatu kamu harus tahu apa motivasi. Satu, kedua konsultasi sama Roh Kudus. Jangan bilang boleh enggak. Sing nentak itu kamu atau Tuhan? Ya bolak-balik kepintere itu loh. Makanya jangan nanti pertentangan. Saudara. Sebab apa? Kamu baca Alkitab. Daud pada waktu dia lari, roti persembahan untuk Tuhan, roti kudus, tidak boleh dimakan sama. Oh ya wes, tidak apa-apa. Padahal saudara tahu, Daud itu bohongnya gede. Daud itu. Ditanya gini, loh kenapa kau tidak bawa pedang, tidak bawa perlengkapan? Aku tak gesa-gesa. Disuruh sama Saul itu. Kurang ajar. Wes bohong ngambil roti kudus, benar kurang ajar. Tapi kenapa boleh? Karena hatinya polos terhadap Tuhan. Daud itu disenangi Tuhan itu karena apa? Hatinya tulus dalam segala perkara. Konsultasi sama Tuhan. Daud. Padahal kalau secara manusia, hati Daud sama hati Saul, baik Saul. Saul itu hatinya tidak tegelan, loh, penuh kasihan. Daud kejem sampai Tuhan bilang tanganmu berlumuran darah. Karena Daud itu kalau perang, saudara, kalau perang dia menang, orang laki semua dikumpulin, tidur, dia ngambil naik tali, ukur 1, matiin 2, hidup 1, hidup 1, 2, mati. Kayak gitu ya. Mati ini tidak dipotongi, dilempar dari jurang, dari gunung ke jurang. Bayangin, matiin orang itu 10.000, 20.000 tahun. Makanya Tuhan bilang, tapi kenapa disenangi Tuhan? Hatinya tertuju ke Tuhan. Dari itu kalau saudara ini sudah tahu kamu ditetapkan situ, ucapkan syukur. Jangan, oh ya udah kok diberkati aku ke orang. Aku sudah berbuat gini-gini. Makanya hati-hati saudara, hati-hati. Sebab kalau kamu mulai memikir begitu, kamu adalah menghambat dan kamu tidak mengucap syukur, berarti kamu mencela Tuhan. Kalau engkau sudah menyadari bahwa kamu pemain, lakukan dengan setia kayak Tuhan Yesus. Coba, Tuhan Yesus itu dilahirkan ke dalam dunia, dia Allah sendiri. Tapi kenapa dipilih Maria, Yusuf yang miskin? Apa dilahirkan raja? Kan penak dong. Tapi dilahirkan di kandang binatang. Lalu sudah begitu suruh nunggu sama bapak di surga 30 tahun. Tetapi selama 30 tahun dia melakukan menunggu dengan setia. Dan apa hasilnya? Dia diangkat raja di atas segala raja selama-lamanya. Saudara kerja ikut cuma nginjil cuma 3 tahun. Bayangin. Aku sampai gini, Tuhan, kok kerjanya kok sebentar?
Iya, 3 tahun kan semangat. Tapi aku nunggu berapa? 30 tahun. 30 tahun saya tahu apa itu perbuatannya Yusuf, perbuatannya Maria, perbuatannya semua. Aku tak boleh ngomong lagi. Susah toh? Punya kuasa tapi tidak boleh dilakukan. Artinya kamu mau punya duit, punya apa? Kepengennya banyak nggak? Tapi tidak boleh. Ayo, gampang mana? Angel lah, mau punya segala, tapi suruh melaku. Iya coba, saya punya duit, punya apa-apa ke Jakarta, mau naik plane di sana, mobil di sana, kereta bisa, Tuhan bilang jalan. Bayangin, 30 tahun ini sudah setengah mati Tuhan. Tuhan Yesus kayak orang pergi Jakarta punya segala kok kon melaku. Jalan Tuhan. Iya, jalan. Ngerti. Itu yang Tuhan mau. Kalau engkau sudah tahu gitu, terus caranya bagaimana supaya kamu bisa mulai nurut? Caranya itu coba. Bersyukur. Isa di mulut, nah, tapi di pikiran di hati kan? Caranya harus kamu ngomong sama jiwamu sama rohmu, tubuhmu ngandani gini. Kamu nggak nurut tuh kue sopo. Nah, aku bisa, aku punya duit, aku bisa utang, tapi dek Tuhan tidak kehendaki, nanti malah rugi, dipencet tangan. Jadi ini, kalau kamu tidak, kamu ngotot mau menentang Tuhan, kue malah rugi. Ngomongin dewek. Makanya aku ngajarin, kamu jadi orang Kristen itu belum dicapai dan itu belum Kristen. Awalnya dan itu ngomong dewek. Ya tak? Nah, jadi kerap kali ngomong saya diajari Tuhan, karena itu kita lihat di dalam Mazmur. Daud berkata apa? Hai jiwaku, kalau dia gelisah, hai jiwaku, mengapa kamu gelisah gundah gulana? Ngomong dewek tak? Percayalah kepada Tuhan. Ucapkan syukur. Terus ngambil gitar kenterengan. Ngerti tidak? Itu yang Tuhan mau. Nanti kamu akan mengalami mujizat demi mujizat luar biasa. Sebab itu tak alami. Umpamanya contoh nih, aku waktu umur 14 kelas 3 SD. Gobloknya luar biasa. Lo memang goblok. Ya bodoh ya kurang, memang agak kurang. Lalu 14 atau kelas 3 itu berbeda. Nah, tapi lucunya pada waktu itu saya malah dipaksa harus kelas 5. Lalu aku bilang, loh Pak Guru, saya ini kelas 3 aja belum selesai, kok disuruh kelas 5 itu jadi apa? Loh, enggak apa-apa, nanti kalau di sana enggak bisa turun dari kelas 3 kelas 4, 3 bulan lagi turun lagi, dari kelas 5 kelas 4, 3 bulan enggak bisa turun lagi kelas 3 balik meneh. Aku tak pikir ya wes lah nurut. Tapi saudara tahu, aku pada saat itu cok aneh, iso bangga, aku goblok tapi iso kelas 5. Sebetulnya kebanggaan saya itu pengucapan syukur enggak? Nah, tapi hari demi hari dia mati terus, tolol goblok. Nah, tapi pada waktu itu dia nangis, saya nangis saudara, jujur nangis terus. Aku bilang, Tuhan kok gini, kok nggak bisa Tuhan. Tuhan nggak jawab. Tapi saya jalani hari demi hari sampai akhirnya 2 bulan 3 minggu, kurang seminggu diturun ke. Terus kepepet, baru Tuhan pasangi alat. Kaget loh, kok aneh. Nah, dari bodoh jadi jenius. Itu Tuhan. Di SMP kelas 2, alat itu diambil Tuhan. Tuhan bilang, kowe sekarang sudah normal. Normal itu Tuhan. Nah, pelajaran sudah bisa, kamu otakmu sudah jadi normal. Dibuka, klek.
Waktu dibuka itu terbuka semua pelajaran. Oh, pelajaran itu gini, matematika itu gini. Ngerti nggak? Baru pinter. Ngerti sudah. Segala sesuatu Tuhan yang menetapkan. Tuhan sudah tahu garismu bahwa kamu itu punya kelemahan, punya watak yang jelek. Itu Tuhan tahu. Di dalam diri kamu ini sudah ada semua dong. Bawaan. Jangan khawatir, tapi terima dengan syukur, dan kenyataan itu jangan nyalahkan Tuhan. Kok aku dibuat gini, kok orang lain gini? Jangan, ucapkan syukur. Sebab Tuhan Yesus sudah ngomong pada waktu ditanya orang itu kok buta, dilahirkan buta, itu salahi siapa Tuhan? Tuhan bilang, tidak salahi siapa-siapa, supaya kemuliaan Allah dinyatakan. Melek, lumayan dah. Maka dari itu jangan bantah, jangan butuh. Percaya bahwa apa yang direncanakan Tuhan dalam hidupmu itu pasti baik. Biarpun sementara ini belum baik, tapi pasti bakal ada jalan keluar jadi baik. Ngerti enggak? Ini terjadi besok. Raja di Tiongkok. Raja di Tiongkok ini punya anak laki cuma satu. Tukang guanya ini semua bilang gini, ini nggak ada jalur raja. Jadi nggak apa-apa ini anak jadi raja, tapi nggak bisa. Tetap dia ternyata nggak tahu loh, nggak tahu sampai di hari dewasa nggak ada jalan lain. Ini mesti jadi raja. Jadi raja. Wah, lalu tukang guanya ini bingung. Dia di ujung rambut jelek, kaki nggak punya jatah raja. Dia bilang, tidak mungkin, mau ini ternyata dia yang jadi raja. Mesti ada. Wakilnya diselidiki, apa saja yang keluar dan masuk ke dalam raja, itu dilaporkan, diambil semua sama tukang guamnya. Dan apa? Oh, ternyata kita nggak bisa lihat ini. Dia kalau buang kotorannya persegi. Jadi ususnya itu bisa segimpat, persis segimpat. Lalu dia bilang, ini ternyata jalur raja, tak jalur putih. Ngerti gak, saudara? Jadi bagaimanapun juga Allah itu suka yang tersembunyi, itu kemuliaan Allah. Tapi kemuliaan raja adalah menyelidiki. Tapi Allah itu kemuliaannya dirahasiakan. Nah, kalau kamu jadi anak Tuhan, jadi berkat kemuliaan buat kamu sudah disediakan, Pak? Tapi disembunyikan enggak? Kenapa? Supaya setan enggak tahu. Kalau tahu, digagalkan. Sebab setan paling gampang ganggu kamu. Ngerti enggak? Jadi tiap orang ini punya kemuliaan yang disembunyikan oleh Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup kamu. Jadi ucap syukur saja. Nah, bagaimana caranya untuk supaya itu terjadi? Kamu baca Alkitab, kamu berdoa, jalani kerja biasa dengan sukacita dan kesungguhan hati. Jadi kalau kamu sekolah, ya sekolah sih benar. Kalau kamu kerja, ya kerja sih benar. Jangan bilang gini, aku kerja setengah mati, saya untung bose. Saudara kerja sungguh-sungguh, bosnya tidak tahu, tidak menjadi masalah. Tuhan akan membalas kamu. Ini terjadi di orang Surabaya. Namanya Benu. Dia seorang insinyur biologi. Nah, kerja di pabrik Kongguan, pabrik roti Kongguan. 8 tahun diangkat jadi direktur, tapi jadi kacung. Lucu dah. Karena Kongguan ini yang punya kan Toto. Dulu kan Toto. Tapi dia diangkat direktur, cuma namanya Toto. Suruh nemoni pejabat-pejabat dia. Tapi kalau nanti di kantor, dia ada kerjaan. Ada kerjaan. Kerjanya apa? Nyopir. Nyopir apa? Dek bosnya datang. Dek bikin dek bosnya datang di rumah ini. Ajan, bikin. Nyopir. 8 tahun. Terus dia bertobat. Bertobatnya di full gospel. Waktu saya khotbah, lalu dia bertobat, dia bilang gini, Pak, saya ini
Sudah 8 tahun kok gajinya kok cuma 500 terus. Aku ini insinyur Pak, direktur, tapi jadi sopir. Terus dia bilang, Tuhan rencananya apa sih Pak? Diam, tunggu waktu Tuhan. Wis 8 tahun saya nunggu nih Pak. Ya, karena kamu sedang bertobat sekarang toh. Ya wis, tunggu sampai waktu Tuhan. Ya, tunggu 1,5 tahun lagi. Saudara tahu, Tuhan luar biasa. Ada orang dari Jakarta datang ke Surabaya, dia beli pabrik roti yang bangkrut. Dia cari direktur. Nah, dia ke pabrik Kongguan karena teman ada yang punya, dia temu loh. Ini direktur mau kerja apa? Oh, tak jadi sopir. Sama dia ditarik, kok ikut aku yuk. Tak gaji 1,5 juta. Ya terang mau, sembahyang dia, Tuhan ini waktunya. Ya, pindah ke Jakarta. Pindah. Keluar, pindah. Nah, timing itu Tuhan. Saudara tahu, dia bangun pabrik itu. Nah, dalam waktu 3 tahun gajinya sudah 5 juta. Udah itu duit. Saudara tahu, anaknya bosnya pulang dari Jerman, digeser lagi. Kedudukannya diambil anak bosnya, dia tetap lalu jadi apa? Cuma pengangguran lagi. Namanya direktur tapi tidak kerja, suruh ngajari anaknya. Dia bilang, Pak, aku kira sebentar lagi ini digeser. Aku bilang, tunggu waktu Tuhan. Udah syukur. Orang saya kerja, ngajari anaknya, gaji 5 juta, ini Pak. Kenapa kok pusing? Nah, soalnya kan aku ini dicopotin Pak. Sekarang nggak boleh, nggak boleh ini ngatur dia. Ya tidak apa-apa. Ucap syukur, ajari. Sungguh, diajari sama dia. Ya wis, gitu Pak. Tunggu waktu, ya wis. Wis diajari, tambah digeser, sekarang sudah punya kerjaan. Nah, sudah selesai semua, tidak ada kerjaan. Saudara tahu? Dia bilang, Tuhan, terus aku ini ngapain? Tuhan bilang, terus ada advertensi dari Singapura. Tes. Oh ya wis, coba ngelamar. Saudara tahu? Sekarang diangkat jadi direktur pabrik di sini. Gaji berapa? 12,5 juta. Itu 4 tahun yang lalu. Naik lagi. Sampai dia bilang, caranya Tuhan kok aneh-aneh ya Pak? Iya memangnya Tuhan begitu. Ucapkan syukur. Semua sudah punya garis. Ada waktunya, tidak tahu kita. Ya, maka dari itu ucapkan syukur. Jangan khawatir, jangan terlalu mikir, tapi percayalah bahwa Allahmu itu punya rencana dalam hidup kamu. Saya itu tidak pernah punya pikiran bahwa aku bisa jadi dokter. 14 pasti lumpuh. Habis itu saya di Jepara, di desa Jepara itu dulu sudah kerjaan saya apa? Ngurus sapi, mandeni sapi, ngasih makan sapi, meres susu sapi. Jadi tidak pernah mikir kalau bakal saya bisa jadi dokter. Tapi Tuhan punya rencana yang indah. Jadi dikirim jadi hamba Tuhan. Nah, maunya gitu. Ya wis benar. Nah, umur 12 dipanggil, jadilah hambaku. Umur 45, nunggu berapa? 33 tahun. Sampai aku sudah pernah ngomong, oh Tuhan sudah lupa. Aku dipanggil jadi hamba Tuhan umur 12 loh, Tuhan ini sudah lupa. Sudah umur 40 kok belum dipanggil-panggil. Kenapa? Tuhan bilang apa? Aku ngomong gitu tak, Tuhan ngomong. Nah, dipanggil bagaimana wong sifatmu belum berubah banyak. Bayangin. Loh, 45 saya dipanggil, 42 saya mata keranjangnya belum hilang. Cik main-main be perempuan lain. Nah, bilang piye mau jadi hambaku kok model kayak gitu piye? Engko moto keranjangnya repot. Tapi demikian Tuhan waktunya tiba, hilang. Dia angkat semua. Habis wajah sekarang. Berarti rencana Tuhan bukan rencana kamu. Dia sudah punya planning dalam hidup saudara. Percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Jangan takut, jangan khawatir. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Maka engkau akan jalan, tinggal saja baca Alkitab. Kamu ngomong aja dalam segala perkara, ngomong aja.
nanti Tuhan yang menetapkan langkah. Kadang ngerti Pak Harto aku ngerti, yang tahu dia kecilnya dulu siapa? Bapaknya gak ada yang ngerti, yang diangkat orang kakiknya korengan kabeh. Tapi mbak bapaknya selalu diomongin gini, kowe besok jadi orang gede ya nak, dari gede temenan. Loh, bayangin betul. Kalau kamu punya Tuhan, kok kamu sendiri tidak punya keyakinan? Allahmu yang punya langit dan bumi, apapun terjadi, mengucapkan syukur, kamu akan sampai. Saya alami semua. Kalau Tuhan sudah pada waktunya Tuhan bilang, sekarang bagimu segala sesuatu sudah tersedia. Terus masuk ke tempat perhentian. Semua disediakan Tuhan. Tidak usah takut, tidak usah khawatir. Saya tidak pernah anak saya yang kecil itu Semi, sampai sekarang belum berhasil. Tuhan bilang kamu pengusaha anak, tapi belum berhasil. Belum berhasil. Enggak. Tapi dia bilang, ini kok aku enggak. Ucapkan syukur, jalani hari demi hari. Wah tapi aku sungkan Pak. Sungkan besar apa? Be papa. Habis anaknya sudah 2. Setiap bulan mau jamin terus. Loh, aku enggak jamin kamu. Tuhan mengatakan aku harus melihara kamu karena kue belum waktunya. Tunggu sampai waktunya. Jalan saja, tidak usah khawatir. Bersama dengan Tuhan. Jadi bahagia, senang. Kenapa? Tunggu segala sesuatu waktunya. Tidak pernah terlambat. Yusuf dinubuatkan jadi raja, nunggu berapa? 13 tahun. Bayangin, Daud jadi raja, nunggu berapa? 14 tahun. Bayangin. Semua ada waktunya, tidak usah khawatir. Tapi kalau kamu nurut, Yusuf menikmati jadi raja berapa tahun? 30 dia jadi raja. Matinya umur 110. Berapa tahun? 80 tahun menikmati rezeki Tuhan. Jadi kalau kamu ini setia, mengucap syukur, tahu bahwa kamu sudah digariskan, oke, jalani aja dengan sungguh-sungguh, kamu bakal menikmati. Tapi kalau kau gerutu, gemurungsung, rasain dulu, kepanasan terus gepeng gue, nggak sampai. Maka dari itu udah tinggalkan, kepengen jadi kaya raya, kepengen apa, tinggalkan semuanya. Jalan hari demi hari dengan Tuhan, pasti kau diberkati karena Allahmu Allah yang luar biasa. Amin. Selamat pagi Bapa yang bertahta di kerajaan surga. Puji dan syukur kami ucapkan atas berkat-Mu di pagi hari ini. Kami naikkan doa kami ini dengan kerendahan hati kami di dalam keterbatasan diri dan kekuatan kami. Kami tahu bahwa setiap hari baru adalah bukti kasih-Mu atas diri kami, agar kami bisa memperbaiki sikap dan perbuatan kami. Dampingilah kami di sepanjang hari ini, ya Bapa, agar apa yang kami kerjakan, apa yang kami ucapkan, adalah kebenaran yang semuanya adalah bersumber daripada-Mu. Semoga kami bisa menjadikan berkat bagi sesama kami, mewartakan kabar sukacita. Inilah doa syukur kami di pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.